Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nata Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Nah, yang pertama dalam 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi adalah koherensi, yang mana koherensi atau konsistensi atau the consistence atau the coherence theory of truth dalamnya mengandung sebuah kebenaran yang logis. Nah, koherensi sendiri memiliki arti kesesuaian antara subjek, objek, tindakan, dan juga sifat. Nah, kebenaran atau suatu keadaan itu dikatakan benar jika kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta itu benar-benar ada. Lalu, teori ini berlandaskan kepada analisa dan juga penalaran. Nah, dalam teori ini terdapat 3 cara koherensi. Yang pertama, penalaran induksi. Dia lebih mengarah pada pendapat terlebih dahulu, lalu dicek kebenarannya. Lalu penalaran deduksi ini dia lebih mengedepankan penalaran yang logis. Lalu yang ketiga itu adalah penalaran matematis. Nah, dalam penalaran induksi ini dengan contoh dalam suatu rumah itu terdapat 2 orang yaitu Adi dan juga Budi. Lalu Budi itu mendengar suara penjual es krim. Dan ternyata Adi mendengar suara yang sama dan juga beranggapan yang sama mengenai penjual es krim di luar tersebut. Lalu mereka melihat keluar dan mengecek, ternyata anggapan mereka itu benar bahwa suara yang mereka dengar dari dalam itu berasal dari penjual es krim. Lalu yang kedua adalah penalaran deduktif. Dengan contoh Tuhan atau Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah menyembahnya. Lalu dengan eh, contoh lagi, Adi dan Budi adalah penyembah agama Islam atau dia menyembah Allah. Maka Adi dan Budi pasti beribadah dengan cara sholat gitu. Lalu yang ketiga ada penalaran sistematis. Nah, dalam penalaran ini diketahui kalau misalnya kita membuat perkalian 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Karena 2 itu dijumlahkan sebanyak bilangan yang dikali yaitu 3. Seperti 2 tambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Yang kedua adalah korespondensi atau the correspondence theory of truth. Nah, dikatakan benar apabila berhubungan dengan fakta-fakta yang ada. Makanya disebut korespondensi. Nah, teori ini dipelopori oleh Plato dan Aristoteles, lalu dikembangkan oleh Bertrand Russell. Nah, teori korespondensi ini digunakan untuk proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan data-data yang mendukung suatu pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi dia membuat pembuktian terhadap pernyataan yang telah ada sebelumnya. Lalu korespondensi itu memiliki semboyan yaitu truth is fidelity to objective reality atau kebenaran itu setia pada realitas objek. Nah, menurut teori ini, kebenaran itu harus sesuai dengan pernyataan tentang suatu kenyataan itu sendiri. Lalu di dalam contohnya adalah seseorang itu berkata bahwa Michael Jackson itu adalah penyanyi terkenal di dunia dan orang-orang itu banyak mengidolakannya. Nah, sebelum kita mempercayai eh, perkataan orang tersebut, kita tuh harus cari tahu fakta sebenarnya apakah Michael Jackson ini benar-benar penyanyi terkenal di dunia dan juga orang-orang tuh banyak yang ngidolain dia gitu. Nah, jika fakta yang ada bahwa Michael Jackson memang penyanyi yang terkenal sehingga banyak yang mengidolakan, maka pernyataan tersebut adalah benar karena berhubungan dengan fakta di mana banyak dari orang-orang itu beranggapan memang dia penyanyi yang terkenal dan juga banyak orang yang mengidolakannya karena lalu yang ketiga itu adalah pragmatisme atau the pragmatic theory of truth. Nah, teori ini diluncurkan oleh Charles S. Peirce. Nah, dalam teori ini kebenaran itu ada hasilnya mampu untuk memuaskan kita dan kepuasan itu terlahir karena kita merasakan manfaat dari kebenaran tersebut. Teori ini itu
berpegang teguh pada logika pengamatan. Jadi dia harus diamati dulu, lalu dirasakan apakah kebenaran ini memiliki manfaat terhadap kita atau tidak. Seperti contoh, dalam suatu ajaran agama itu kita diajarkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agama yang kita anut itu memang ada. Lalu agama yang kita anut itu dianggap benar karena memiliki pengaruh yang positif terhadap diri kita. Lalu yang keempat itu adalah performatif. Performatif itu menjelaskan bahwa pernyataan itu dianggap benar jika tercipta realitas yang baru. Jadi pernyataan yang benar itu bukan pernyataan yang mengungkap realitas, tetapi dengan pernyataan yang kita ucapkan itu, kita akan tercipta realitas yang baru. Nah, teori ini disebut sebagai tindak bahasa karena mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Dengan contoh di sini, saya melantik Anda menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dengan pernyataan yang saya ucapkan tadi, maka tercipta realitas baru, yaitu Anda sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sekarang. Bukan lagi menjadi warga sipil ataupun masyarakat biasa. Nah, di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata tersebut. Lalu, bagaimana pengaplikasiannya terhadap praktek komunikasi? Dalam praktek komunikasi yang sehari-hari kita lakukan dalam keempat kriteria kebenaran tersebut, yaitu tadi ada koherensi, korespondensi, pragmatisme, dan juga performatif, itu sebenarnya bisa diterapkan terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik itu komunikasi interpersonal, formal, dan juga personal. Koherensi ini kita bisa diterapkan pada komunikasi interpersonal dan juga formal dalam organisasi dan juga perusahaan, seperti yang sudah disebutkan dari teori ini, seperti bisa bisa menerangkan kebenarannya itu dari koherensi dari tiga cara ini, yaitu induktif, deduktif, matematis. Jadi kita biasa menerapkan komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu interpersonal maupun personal ataupun formal. Lalu yang kedua itu ada korespondensi. Nah, dalam korespondensi ini biasanya banyak dilakukan dalam komunikasi massa ataupun berita, karena dalam komunikasi massa atau berita itu kita harus menyajikan fakta yang memang benar-benar ada, dan juga faktanya tersebut dapat bisa diuji. Bahkan sebelum kita memberikan fakta tersebut kepada massa, itu harus fakta tersebut tuh memang benar-benar harus sudah teruji gitu. Sehingga dalam komunikasi ini harus eh, kejadiannya itu benar-benar kejadian atau ada. Lalu yang ketiga itu ada pragmatisme. Nah, komunikasi ini biasanya lebih ke komunikasi eh, interpersonal karena dia mempengaruhi dan juga menghasilkan perubahan dari komunikasi. Nah, contohnya seperti tadi dalam agama itu kita diajarkan bahwa agama itu memberikan dampak positif terhadap kita sehingga kita menganut agama tersebut dan melakukan sembahyang terhadap agama tersebut. Lalu yang keempat itu adalah performatif. Nah, dalam performatif ini dapat dapat diterapkan menjadi komunikasi interpersonal maupun komunikasi performal. Contohnya tadi ada pengucapan janji pelantikan, lalu di sini saya menyertakan contoh perjanjian nikah, karena ketika kita mengucapkan janji nikah, maka kita itu bukan hanya mengucapkan informasi, tetapi kita juga mengubah status dan juga situasi dari yang sebelumnya kita belum dengan status belum menikah, maka setelah ketika kita mengucapkan janji tersebut, kita sudah berstatus menikah. Seperti itu. Lalu, bagaimana relasinya dengan Pancasila untuk mencapai kondisi yang harmoni? Dari tujuan awal ilmu komunikasi Indonesia adalah untuk mencapai harmoni. Nah, harmoni yang dimaksud adalah harmoni yang ada di Pancasila yang terkandung dalam butir-butir Pancasila sendiri. Karena
komunikasi yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran yang ada. Eh, eh, Kebenarannya tersebut sudah diuji, maka dengan masyarakat yang menerima hasil komunikasi sesuai dengan kebenaran, maka dapat tercipta harmoni komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara itu dengan penuh kebenaran dan juga pas dengan butir-butir dari Pancasila sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.